Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Nah, anak soleh dan solehah di rumah, bertemu lagi dengan Ibu Guru Alma, wali kelas 1D Ali bin Abi Thalib. Nah, materi hari ini masih materi pembelajaran online. Solehah di rumah, hari ini Ibu Guru akan memberikan beberapa materi. Sebenarnya hari ini tidak ada materi PJOK, namun karena kemarin materi PJOK Pak Guru belum sempat memberikan materi, jadi hari ini Pak Guru akan memberikan satu tugas praktek yang akan dipraktekkan oleh anak Ibu Guru. Jadi anak soleh dan soleh di rumah nonton videonya sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim, anak soleh dan soleha di rumah. Nah, sekarang kita belajar tema 1 tentang diriku, namun kita sudah masuk ke subtema 2 yaitu tubuhku. Nah, sebelum Ibu Guru masuk ke materi, Ibu Guru ingatkan lagi nama siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam buku Bu Pena. Nah, yang memakai jilbab ini namanya Siti, bagus. Yang ini Beni. Yang menggunakan sepeda ini perempuan, ini namanya Lani. Nah, Pak, sudah tahu anak soleh dan soleha di rumah? Sekarang kita masuk ke materi. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu Guru akan mengajak anak soleh dan soleha di rumah untuk berdoa bersama. Kemudian murojaah surah An-Naba ayat 1 sampai 4. Jadi minggu ini Ibu Guru tambah lagi 1 ayat untuk surah An-Naba. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya nak ya. Sekarang semuanya sikap berdoa, tenadahkan tangannya, tundukkan kepala. Kita baca doa sebelum belajar. Ikuti ya anak soleh dan soleha di rumah supaya belajarnya bisa diberkahi oleh Allah. Nah, sekarang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sekarang kita ke murojaah surah An-Naba ayat 1 sampai 4. Nah, sekarang ikuti Ibu Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekarang kita masuk ke ayat keempat. Kalla saya'lamun. Ulang lagi 1 kali ya nak ya. Kalla saya'lamun. Lagi. Kalla saya'lamun. Ulang dari ayat 1 sampai 4. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Untuk materi hari ini kita masuk ke pembelajaran 1 subtema 2. Nah, sekarang yang muatan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia, yaitu tentang kosakata anggota tubuh. Anak soleh dan soleha di rumah pasti sudah tahu apa saja sih nama-nama anggota tubuhnya. Nah, kita perhatikan gambar Beni berikut ini. Nah, yang ditunjuk kira-kira gambar apa? Apa? Kaki. Betul sekali, kaki. Nah, anggota tubuh yang pertama adalah kaki. Kemudian yang kedua, lutut.
Nah, semuanya ulangi, lutut. Kemudian yang ketiga, rambut. Yang keempat, mata. Bisa dipegang ya, sambil dipegang ya anggota tubuhnya yang ditunjuk. Yang kelima, hidung. Keenam, tangan. Yang ketujuh, telinga. Dan yang terakhir adalah gigi. Ini adalah salah satu kosakata yang berhubungan dengan anggota tubuh. Anak soleh dan soleha di rumah pasti sudah tahu nama-nama anggota tubuhnya. Nah, sekarang kita lanjut ke muatan pembelajaran selanjutnya, yaitu SBDP. Nah, untuk pembelajaran SBDP yaitu menggerakkan anggota tubuh melalui tari. Nah, kita sambil menari. Nah, ibu guru akan putarkan sebuah lagu. Nah, lagu ini berjudul Kepala, Pundak, Lutut, Kaki. Nah, ada yang sudah hafal? Alhamdulillah. Nah, ini lagu diciptakan oleh Pak Kasur. Nah, insya Allah ibu guru akan putarkan lagunya. Nah, anak soleh dan soleha di rumah sambil berdiri, sambil menari ya. Nah, ikuti. Oke, berikut adalah video. Alhamdulillah, tadi kita sudah menari sambil menyanyi. Anak soleh dan soleha di rumah apa senang? Alhamdulillah kalau senang. Nah, sekarang tadi kita sudah menari, kita sudah menyanyi, langsung kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu muatan PKN. Untuk muatan PKN yaitu kita membahas tentang aturan saat makan di rumah. Jadi saat kita makan di rumah ada aturannya, Nak ya. Aturan kita harus ikuti, tidak boleh dilanggar. Apa saja sih aturannya ketika kita makan di rumah? Coba perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ini adalah keluarga Beni. Keluarga Beni sedang makan bersama. Keluarga Beni sedang makan bersama di ruang makan. Apa saja sih aturannya ketika kita makan di rumah? Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan. Jadi sebelum makan kita harus cuci tangan, cuci bersih tangannya supaya makanan yang kita makan juga menjadi bersih. Nah, sekarang yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, kemarin sudah diajarkan apapun yang kita lakukan, kita awali dengan berdoa. Nah, sama dengan makan. Sebelum dan sesudah makan kita harus berdoa. Ada yang sudah hafal doa sebelum makan? Alhamdulillah. Ada yang hafal doa sebelum makan dan sesudah makan? Kalau dua-duanya sudah dihafal, alhamdulillah. Jadi nanti suatu saat akan ibu guru ajarkan doa sebelum dan sesudah makan. Nah, yang penting tahu aturan makan di rumah, mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum dan sesudah makan. Dan yang terakhir adalah tidak berbicara saat makan. Kenapa? Karena tidak sopan ketika kita makan sambil berbicara. Nah, jadi ketika kita makan, kita makan dengan lahap, dengan hati-hati, tidak boleh sambil cerita. Nanti kita sambil cerita, nanti makanannya tersedap. Nah, jadi aturannya mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum dan sesudah makan, dan yang terakhir adalah tidak berbicara saat makan. Sudah paham anak soleh dan soleha? Nah, ini keluarga Udin adalah contoh. Mereka sedang makan bersama di ruang makan. Tidak boleh makan di tempat tidur, tidak boleh makan di sembarang tempat. Makannya di meja makan. Paham anak soleh dan soleha? Nah, sekarang kita lanjut ke tugas. Tugas hari ini di halaman 24 yaitu menarik garis lurus
yaitu gambar dengan nama. Kira-kira ini gambar apa? Mata, Bu Guru. Kira-kira yang mana bacanya mata di sini? Nanti kita tarik garisnya. Nah, paham anak soleh dan soleha? Nah, anaknya Ibu Guru di rumah boleh meminta bantuan ke orang tuanya ataupun saudara yang ada di rumah. Nah, sekarang Ibu Guru lanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi pendidikan agama Islam yang insya Allah akan dibawakan Pak Guru. Berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Kembali jumpa dengan Pak Adi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin. Sebelum kita lanjut materi minggu kemarin, Pak Guru mau tanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin, nak? Ya, sekarang kita akan tepu wudu secara bersama. Apa? Tepu wudu secara bersama. Sekarang bisa ikuti Pak Guru ya, secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tepu wudu. Baca niat sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu baca niat atau baca doa sebelum berwudu. Kita anak soleh dan soleha bisa ikuti Pak Guru ya, nak, secara berulang-ulang 3 kali. Sekali lagi, bisa ikuti Pak Guru berulang-ulang secara berurut 3 kali. Ikuti Pak Guru. 1, 2, 3. Nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a, liraf'il hadasil, liraf'il hadasil, liraf'il hadasil, asghari fardal, asghari fardal, asghari fardal, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Ya, itulah baca doa sebelum berwudu. Bisa anak soleh dan soleha mengulangi kembali di rumahnya. Itulah materi kita pada hari ini. Sebelum Pak Guru akhiri pertemuan kita hari ini, Pak Guru berpesan kepada anak soleh dan soleha, jangan pernah lupa belajar di rumah materi kita hari ini. Sebelum Pak Guru akhiri pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru tutup dengan ucapan billahi fisabilillah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, anak soleh dan solehanya Pak Guru. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran PJOK. Jadi hari ini Pak Guru akan memberikan materi praktik kita mengenai gerak berjalan yang sebelumnya Pak Guru sudah berikan. Jadi hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana gerakan berjalan yang baik dan betul. Jadi yang kalian harus persiapkan adalah isolasi atau lakban yang sebentar akan dipakai untuk berjalan. Jadi sebelum melakukan kegiatan ini, Pak Guru harap kalian memakai baju olahraga, lalu meminta bantuan kepada kedua orang tua atau kerabat atau saudara
yang bisa merekam aktivitas kalian pada saat melakukan gerakan berjalan. Nah, sebelum melakukan gerakan berjalan juga, kalian harus berdoa dulu sebelum melakukan gerakan tersebut agar sebentar apa yang kalian lakukan bisa bermanfaat bagi kalian. Amin. Untuk itu bisa dilihat setelah ini Pak Guru akan contohkan. Jadi Pak Guru harap kalian fokus melihat bagaimana cara gerakan berjalan yang baik dan benar. Jadi ini adalah lanjutan dari video tadi. Seperti yang Pak Guru jelaskan, sebelum melakukan kegiatan ini kalian harus memakai pakaian olahraga supaya kesannya kalian sedang mengikuti pelajaran olahraga di sekolah. Kemudian tadi Pak Guru katakan kalian harus menyediakan isolasi atau lakban sebagai bahan media kalian untuk berjalan sebentar. Nah, contohnya lakbannya seperti ini. Dibuat garis lurus. Nah, itu ini lakbannya dibuat garis lurus supaya sebentar kalian berjalan di atas garis lurus tersebut. Nah, sekarang Pak Guru akan contohkan bagaimana cara berjalan dengan baik dan betul. Sebelum berjalan, kalian harus berdiri tegak, lurus, dan pandangan kalian harus mengarah ke depan. Badan tegak, tidak ada yang bungkuk seperti ini, dan tidak ada yang condong ke belakang seperti ini. Kemudian, pada saat berjalan, kalian mengangkat kaki kiri, berada tepat di atas garis yang sudah kalian pasang. Jadi, kaki kiri di luar, dibarengi dengan tangan kanan. Kemudian kaki kanan ini dengan tangan kiri dan seterusnya seperti ini. Pandangan tetap lurus ke depan. Begitu pula kembali seperti itu. Pandangan lurus ke depan. Nah, gerakan yang salah tidak ada yang seperti ini, terlubut. Nah, tidak ada juga yang condong seperti ini berjalan ataupun ke belakang seperti ini. Nah, itu salah. Yang betul Pak Guru ulangi satu kali lagi. Pandangan lurus ke depan, tangan seperti ini, kaki berada lurus di garis. Nah, itulah tadi bagaimana cara berjalan dengan baik dan benar. Semoga kalian bisa fokus memahami bagaimana cara gerakan yang baik dan betul. Setelah ini kalian minta bantuan kepada kedua orang tua kalian atau saudara kalian yang bisa merekam kegiatan kalian ini. Kemudian setelah itu kalian bagikan di grup kelas kalian masing-masing. Nanti Pak Guru akan periksa yang mana gerakannya baik dan betul dan mana gerakannya yang salah. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Pak Guru akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.